Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Amel. Iya, Bu Erin. Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Bu Erin sehat? Alhamdulillah. Cuma agak batuk-batuk dikit ini. Cuacanya kan nggak enak. Iya. Kita baru bisa ketemu hari ini ya. Kemarin kan Mbak Amel cuma ngechat ibu gitu ya. Perihal masalah-masalah yang pengen dikonsultasikan ke ibu gitu ya. Iya, Bu. Ini Benar. bagaimana perasaannya sekarang Mbak Amel bisa berjumpa dengan ibu secara langsung? Perasaannya jengkel sih, Bu. Jengkelnya gimana? Kenapa? Ya, jengkelnya karena aku sama ibu itu kayak beda keinginan gitu loh, Bu. Dengan ibunya Mbak Amel itu berbeda keinginan, seperti yang diceritakan Mbak Amel di WA ya? Iya. Jadi kayak kita tuh beda keinginan gitu loh, Bu. Aku pengennya A, tapi ibuku pengennya B kayak gitu. Jadinya ya gitu, uring-uringan. Ya, kalau permasalahannya yang lebih detail itu bagaimana? Kalau kemarin kan katanya ibunya Mbak Amel pengen Mbak Amel itu kuliahnya di Bojonegoro aja, sedangkan inginnya kuliahnya di mana? Aku pengennya di Surabaya, Bu. Surabaya. Ini tuh Ibu pengen mendengar lebih detailnya bagaimana Mbak Amel? Coba diceritakan kembali. Jadi kan ini udah itu ya, Bu, udah mau, maksudnya kan udah mau kayak daftar kuliah gitu. Ya emang dibolehin sih, cuma maunya ibuku tuh udahlah kamu tuh cewek, nggak usah jauh-jauh deh kalau kuliah kayak gitu kan. Sekarang lo pergaulannya sudah kayak zaman sekarang tuh bebas banget. Jadi ibuku ya kayak khawatir kalau aku tuh nanti nggak bisa jaga pergaulan. Terus pokoknya mikirnya tuh kayak udahlah kamu cewek di Bojonegoro aja, nggak usah jauh-jauh. Toh nanti kamu juga apa namanya kayak cewek itu kan yang menikah gitu, nanti biar kamu maksudnya suamimu aja yang apa Bu, kayak yang kerja, maksudnya yang pekerjaannya itu lebih mapan gitu loh daripada kamu. Kan kamu cewek ngono, nggak usah terlalu ngoyo kayak gitu, nggak usah terlalu pokoknya aku harus tinggi-tingginya kayak gitu Bu maunya ibuku tuh. Jadi ya wes apa adanya yang di sekolahnya di Bojonegoro itu kan. Sedangkan aku tuh pengennya kayak kuliahnya di Surabaya. Soalnya pengen gitu Bu, punya pengalaman merantau, ngerasain sekolah di kota tuh kayak gimana kayak gitu. Soalnya kan belum pernah. Gitu sih Bu. Kalau boleh tahu namanya Mbak Amel ini anak keberapa? Biasanya kalau anak terakhir atau anak tunggal itu kan memang diwanti-wanti sama orang tua ya. Ya aku 2 bersaudara, aku anak paling bontot terakhir sendiri. Oh, pantesan. Ini pasti ibunya sangat mewanti-wanti Mbak Amel untuk gak jauh-jauh ya dari Mbak Amel. Iya, tapi itu tuh Bu, namanya masih muda gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, kalau bisa kan menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau Cina kejauhan ya udah di Surabaya aja gitu loh Bu. Ya, memang kita tuh harus apa ya menambah pengalaman gitu ya. Kalau misalkan kita itu bisa belajar mandiri gitu, hidup jauh dari orang tua itu pasti punya pengalaman baru gitu. Nah, tapi Iya betul. tidak semua ternyata orang tua itu menyetujui karena ada satu hal, karena Mbak Amel itu anak perempuan, terus di Surabaya juga kota besar ya kan, Iya. kota metropolitan kedua ya di Indonesia, jadi sangat-sangat beresiko untuk perempuan tinggal di sana sendiri ya Mbak Amel atau punya keluarga di sana? Nggak punya sih Bu. Kalau Mbak Amel sendiri rencananya mau kuliahnya itu di mana? Di Surabaya di mana?
Maunya di itu Bu, di UNESA. Soalnya saya pengen jadi guru. Oh, UNESA. Mau ambil jurusan apa Mbak Amel? Pengennya sih kalau enggak biologi ya BK Bu. Cuma ini kan masih kayak orang tuaku tuh belum 100% ngebolehin gitu loh kalau ke Surabaya. Jadinya belum terlalu mikir kayak aku pengen ambil jurusan apa. Tapi kalau dibilang pengen sih kalau enggak biologi ya BK gitu. Seperti itu. Nah, ketika Mbak Amel itu ibunya menyampaikan hal demikian, nah respon Mbak Amel itu seperti apa? Mbak Amel mengutarakan pendapatnya Mbak Amel seperti apa? Iya, aku diem sih Bu, awalnya diem, tapi kayak lama-lama tuh nggak betah gitu ya, diem ya aku bilang kalau Bu Amel nggak mau kuliahnya di Bojonegoro, pengennya di Surabaya, aku bilang gitu. Terus wong banyak kok Bu yang maksudnya yang sekolah yang kuliah di Surabaya itu nggak cuma Amel toh, ada temen Amel kayak Yanti, terus kan juga ada beberapa kakak kelas Amel yang sekarang itu kuliahnya itu juga di UNESA gitu loh Bu. Jadi aku ya bilangnya gitu, cuma ibuku kayak masih mikirnya, alah nggak usah aduh-aduh, nggak usah jauh-jauh gitu terus toh Bu. Terus cuma bilang gitu aja sih. Tapi di hati juga eh, kayak mangkel jengkel gitu loh Bu. Berarti memang itu sudah lama ya Mbak Amel memendam perasaan itu. Ya. Terus ini benar-benar mengganggu Mbak Amel sehingga Mbak Amel menghubungi saya untuk itu konseling ini ya. Iya Bu, bingung. Jadi aku kayak kepikiran ya udahlah coba tanya ke Bu Erin aja gitu, biar dapat pencerahan gitu loh Bu. Aku tuh harus mengikuti keinginanku atau aku harus ngalah terus ngikut ibu. Memang selama ini ya Mbak Amel sangat dekat dengan ibu atau bagaimana hubungannya dengan ibu sehingga kok ibu itu sangat menekankan Mbak Amel untuk udah di sini aja gitu. Ya dekat Bu, dekat sih sama ibu. Soalnya kan emang sih ibuku kan single parent gitu. Oh, Jadi sama ibu. berarti sangat-sangat menjaga Mbak Amel begitu ya. Ya, Pernah nggak ada keinginan dari Mbak Amel yang belum pernah dipenuhi oleh ibu? Atau setiap keinginan Mbak Amel selalu dipenuhi oleh ibu? sejauh ini sih ya Bu, dipenuhi terus sih. Cuma mungkin nggak langsung dipenuhi gitu. Ada jangka waktunya atau mungkin biasanya ada persyaratan-persyaratannya gitu. Gitu sih. Jadi baru kali ini ya Mbak Amel itu semacam berbeda pendapat yang sangat gitu dengan ibu ya. Ya, iya Bu, benar. Ya. Sebelumnya apakah memang Mbak Amel itu selalu tinggal dengan ibu atau pernah sesekali tinggal di luar kota gitu? Belum sih Bu, tapi pengen. Belum pernah tapi pengen. Oh, jadi ini yang mendasari Mbak Amel untuk cobalah untuk hidup sendiri di luar kota begitu ya? Ya, ya Bu, iya. Oke, baik. Nah, kalau dilihat dari permasalahannya Mbak Amel ini, sepertinya Mbak Amel ini cocok gitu ya untuk diberikan konseling dengan teknik empty chair. Mbak Amel pernah mendengarkan teknik empty chair atau itu Belum. kursi kosong? Belum pernah ya? Kursi kosong gimana itu Bu? Jadi begini, Mbak Amel itu kan sangat dekat dengan ibunya ya. Ya. Mbak Amel memahami bahwasanya ibu itu pengen yang terbaik untuk Mbak Amel. Terlebih lagi ibunya Mbak Amel juga seorang single parent. Jadi Mbak Amel memahami bahwa kekhawatiran ibunya Mbak Amel kalau misalkan Mbak Amel harus kuliah di luar kota gitu ya, itu kan sangat khawatir sekali. Mbak Amel sebenarnya memahami, cuman ada keinginan dalam diri Mbak Amel yang sangat kuat untuk itu. Nah,
Dan Mbak Amel sendiri sudah pernah mencurahkan pendapatnya, perasaannya terhadap Ibu, namun sampai saat ini belum mendapatkan itu ya, titik terang begitu ya. Nah, Dan betul. teknik empty chair ini kita itu belajar untuk bisa memahami bagaimana kondisi ibunya Mbak Amel, terus memahami bagaimana menjadi diri Mbak Amel gitu. Jadi kita bisa melihat dari dua sisi. Nah, dan melihat dari dua sisi ini kita bisa menemukan solusi yang tepat. Kira-kira nanti caranya Mbak Amel untuk meyakinkan ibu tuh bagaimana, terus sehingga jalan keluarnya itu bisa didapat. Seperti itu Mbak Amel. Apakah Mbak Amel bisa memahaminya? Bisa, Bu. Ini nanti akan lebih mudah apabila sudah dipraktekkan ya. Iya. Berarti Mbak Amel Iya. bersedia untuk melanjutkan sesi teknik empty chair ini? Bersedia, Bu. Nah, sekarang Mbak Amel ini kursinya panjang nggak? Atau Mbak Amel agak ke belakang sedikit coba? Nah, Panjang. ya baik. Jadi nanti anggap saja ya karena ini virtual jadi agak repot ini. Seharusnya itu ada kursi kosong dan kursi yang diduduki sama Mbak Amel. Seharusnya seperti itu, tapi karena virtual jadi Mbak Amel nanti bisa madep ke kanan, terus sesekali nanti juga madep ke kiri. Oh iya. Nah, Iya, Bu. kita nanti belajar Mbak Amel itu memerankan menjadi sosok ibunya Mbak Amel dan juga memerankan menjadi sosoknya Mbak Amel sendiri. Mbak Amel, Oh. oke. Iya. Nah, kalau Mbak Amel sudah bisa memahami nih, Ibu pengen tanya dulu, kira-kira ketika ibunya Mbak Amel itu menyampaikan hal tadi ya, kamu nggak boleh, kamu udahlah nggak usah kuliah di Surabaya, kuliah di sini aja gitu. Kira-kira perasaan apa gitu yang Mbak Amel rasakan saat itu? Perasaannya jengkel, Bu. Jadi kayak, lah, kok di Bojonegoro sih? Padahal aku pengennya di Surabaya. Gitu. Gitu sih, Bu. Berarti jengkel, marah gitu ya? Ya. Itu perasaan yang paling menonjol saat Mbak Amel mendengarkan ibu melarang hal tersebut gitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau dari ibunya Mbak Amel sendiri, apakah Mbak Amel tahu bagaimana perasaan ibu ketika Mbak Amel menyampaikan keinginan untuk kuliah di Surabaya? Mungkin ibu tuh khawatir ya. Makanya kayak agak ngarang gitu, Bu. Berarti ada perasaan sedih juga ya kalau misalkan anaknya harus pergi keluar kota untuk kuliah begitu ya? Ya. Oke, baik. Sepertinya begitu. Oke, berarti nanti perasaan yang akan diperankan, yang akan dimunculkan oleh Mbak Amel ketika menerapkan teknik empty chair ini adalah Mbak Amel itu posisinya adalah marah, gitu ya. Oke, dan ibu Mbak Amel itu adalah posisinya sedih, begitu ya? Ya. Dengan sedih, begitu ya? Ya. Sekarang ibu pengen Mbak Amel itu memilih, Mbak Amel mau berperan sebagai ibunya Mbak Amel dulu atau Mbak Amelnya sendiri? Sebagai saya dulu aja, Bu. Ya, silahkan. Oke, sekarang maunya Mbak Amel memerankan Mbak Amelnya sebelah mana nih? Sini aja. Sorry, Bu. Ya. Jadi, ini aja ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, gitu aja. Sekarang madepnya agak, ya, langsung ke samping banget, Mbak Amel. Oke. Bentar. Ya. Oke. Sudah enak posisinya? Oke. Sudah. Sekarang ungkapkan pendapatnya Mbak Amel ketika Mbak Amel ingin kuliah di Surabaya. Seperti apa? Bilang ke ibu. Sekarang ya? Iya. Bilang ke ibu,
bagaimana kondisinya saat itu? Mbak Amel mengatakannya seperti apa? Ibu Amel pengen kuliahnya di Surabaya. Amel nggak mau kuliahnya kalau di Bojonegoro. Soalnya Amel itu pengen punya pengalaman yang banyak, pengen ngerasain kos, pengen ngerasain hidup mandiri itu kayak apa, Bu. Tapi kok Ibu malah nyuruh Amel kuliahnya di Bojonegoro aja. Amel pengen, Bu, pengen di Surabaya, nggak pengen di Bojonegoro. Begitu. Ada lagi yang ingin diungkapkan Mbak Amel, ekspresinya mungkin kemarahannya juga tidak apa-apa diungkapkan. Seperti apa? Bu, Amel tuh pengen di Surabaya, soalnya Mas loh boleh sekolah jauh, Mas loh sekolahnya di Malang, sedangkan aku mau ke kota aja nggak boleh. Pengen juga kayak Mas Jul. Jadi nggak cuma Mas Jul aja, tapi aku juga mau, Bu. Begitu ya? Oke, sekarang Mbak Amel sudah siap untuk memerankan menjadi ibu. Saat itu bagaimana ketika menyampaikan respon dari penyakit Mbak Amel itu? Coba sekarang berpindah posisi Mbak Amel. Oke, bentar. Begini, Bu. Oke, sekarang Mbak Amel coba untuk memerankan menjadi sosok ibunya Mbak Amel. Mel, ibu bukannya nggak ngebolehin, tapi ibu iku di rumah DWA sendirian. Nanti siapa yang nemenin ibu? Toh kamu juga anak cewek. Nanti kalau kamu tinggal di kota sendirian, ibu juga khawatir. Soalnya tahu sendiri Surabaya itu kota besar. Sedangkan kamu nggak punya siapa-siapa di sana. Sedangkan kalau masmu itu cowok, jadinya ibu nggak terlalu khawatir kalau masmu tinggal di kota meskipun sendirian. Dah, Bu. Gitu. Gitu ya. Oke, baik Mbak Amel. Nah, dari dua sisi tadi ya Mbak Amel ya. Ya. Sebagai Mbak Amel ini, Mbak Amel itu ketika merasakan menjadi sosoknya ibu gitu, yang dirasakan itu apa, yang dipikirkan itu apa Mbak Amel? Sayang sebenarnya. Ibu sayang sama anaknya, sama Amel. Dan ketika Mbak Amel memahami bahwa ibu itu sayang terhadap Mbak Amel, ya ada suara anak kecil. Nggak apa-apa. Ketika Mbak Amel itu memahami bagaimana perasaan sayangnya ibu Mbak Amel gitu ya, itu ketika ibu itu tidak menyetujui itu, apakah Mbak Amel itu merasa benci atau bagaimana ke ibu? Sebenarnya kalau benci enggak ya, Bu. Cuma kadang itu marah itu kayak spontan. Soalnya selama ini kan terbiasa apa-apa itu dipenuhi, apa-apa diiyain. Tapi untuk kali ini kok susah, nggak dibolehin seperti itu. Jadi nggak benci, cuma kadang tuh sepintas jengkel. Marahnya seperti apa Mbak Amel kadang-kadang? Marahnya paling cuma kayak eh enggak yang minta-minta gitu, enggak sih Bu. Cuma apa ya? Kadang tuh Amel habis bilang kayak tadi itu langsung ke kamar, diem gitu. Yang biasanya kan apa ya? Enggak biasanya seperti itu, jadinya kayak murung di kamar kayak gitu sih. Oke, sekarang coba Mbak Amel memposisikan diri Mbak Amel ketika marah ke ibu gitu ya. Perilakunya, bentuknya, apa yang diucapkan itu seperti apa? Coba diposisikan tadi Mbak Amel, miring lagi menjadi Mbak Amel di sebelah sana. Jadi Mbak Amel. Iya Bu, bentar Bu.
Bentar, Bu, bentar. Bentar. Nah, gini ya, Bu. Ya, coba bentuk ekspresinya marahnya Mbak Amel itu seperti apa untuk Ibu? Nggak mau, Bu. Amel pokoknya nggak mau kuliah di Bojonegoro. Amel pengen di Surabaya, nggak mau pokoknya. Kalau di Bojonegoro mending nggak usah kuliah aja, Bu. Kalau nggak dibolehin di Surabaya. Gitu, Bu. Terus langsung ke kamar. Sama, oke. Nah, terus responnya Ibu bagaimana Mbak Amel? Sekarang pindah tempatnya. Ya, silakan dipindah tempatnya. Responnya Ibu ya. Ya, bagaimana Mbak Amel? Ibu biasanya itu cuma bilang, terserah. Kalau nggak bisa diatur, terserah. Kamu mau jadi apa, terserah. Gitu. Oke, seperti itu ya. Cuma iya. Soalnya nanti tahu pasti ya, namanya aku kan tetap masih butuh ibu gitu loh. Jadi orangnya ya cuma ngomong gitu. Jadi aku ya jengkel gitu loh, Bu. Oke, baik. Nah, setelah seperti itu Mbak Amel nih. Oke, boleh barisnya. Ya. Setelah seperti itu, kira-kira besoknya itu Mbak Amel gimana? Ke Ibu sikapnya masih jengkel kayak gitu atau ya udahlah nggak apa-apa gitu? Kalau pas cekcok gitu ya, Bu, ya jengkel, ya marah. Tapi kalau enggak ya biasa. Ya udahlah kayak gitu. Makanya kenapa kok saya ke kamar sendirian, maksudnya ngurungnya tuh cuma sebentar karena ya nanti kalau cekcok terus tuh malah takutnya ada kata-kata yang nggak sopan keluar kayak gitu. Soalnya kalau emosi kan kadang orang kalau emosi kan ya gitu apa-apa keluar kan dari kata-katanya. Makanya saya milih kayak di kamar aja dulu. Nanti kalau udah nggak jengkel, udah nggak marah, ya baru keluar kayak gitu. Jadi udah kayak biasa lagi. Gitu sih, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti memang Mbak Amel ini bisa memahami bagaimana perasaan ibunya Mbak Amel dan juga memahami bagaimana keinginan Mbak Amel sendiri, begitu ya? Oke, sekarang Iya. kita akan merencanakan kira-kira hal apa yang bisa Mbak Amel lakukan gitu ya supaya ibunya Mbak Amel yakin bahwa Mbak Amel itu bisa diberikan izin untuk kuliah di Surabaya begitu. Oke. Iya. Kita akan membahas ya kira-kira apa yang bisa Mbak Amel lakukan gitu supaya ibu itu bisa yakin ke Mbak Amel. Hal yang bisa itu ya, Bu. Nah, itu saya juga bingung sebenarnya, Bu. Tapi saya pengen. Oke, kita akan share ya. Ibu akan share Oke. ya. Lihat Mbak Amel. Wordnya sudah muncul? Terlihat. Oke. Selama ini Mbak Amel sudah menyampaikan aspirasinya Mbak Amel begitu ya. Sudah menyampaikan keinginannya Mbak Amel. Dan sekarang kita akan coba lagi. Kira-kira ketika menyampaikannya itu mungkin ada kata-kata yang kurang tepat atau hal-hal yang mungkin membuat ibu itu tidak setuju begitu ya. Dan coba kita lihat Mbak Amel itu ketika memutuskan kuliah di Surabaya itu juga berdasarkan keinginan Mbak Amel sendiri atau dipengaruhi oleh lingkungan juga? Lingkungan juga dipengaruhi lingkungan, Bu. Oke, berarti Mbak Amel itu sangat yakin bisa hidup di Surabaya begitu ya? Iya. Apa yang membuat Mbak Amel itu sangat yakin bisa hidup di Surabaya? Soalnya temennya banyak. Oke, berarti ada teman di sana yang bisa dipercaya begitu ya? Nah, iya. Apakah Mbak Amel pernah menyampaikan ini ke Ibu sebelumnya? Pernah sih, cuma nggak mungkin
apa ya Bu, kurang gitu loh. Mungkin cara nyampaiinnya saya kurang tepat, jadinya Ibu nggak bisa nangkep maksud saya. Oke, baik. Berarti di sini Mbak Amel harus bisa itu ya, meyakinkan Ibu. Mengatakan bahwa ada teman Mbak Amel yang juga kuliah di Surabaya, begitu ya? Iya, Karena terkadang orang tua itu ketakutan ketika anaknya sendiri di sana. Temannya Mbak Amel ini perempuan atau laki-laki? perempuan Bu. Perempuan. Nah, itu bisa menjadi contoh ya. Nanti Mbak Amel bisa Iya. menyampaikan ke Ibu bahwasanya Mbak ini loh bisa kok Bu kuliah di Surabaya. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu mungkin bisa menghubungi Mbak ini gitu. Iya, Itu ya. Terus iya Bu. ketika Mbak Amel memutuskan kuliah di Surabaya gitu. Mbak Amel itu kan pengen masuk jurusan biologi atau BK. Iya. Kira-kira nilainya Mbak Amel itu apa ya memenuhi gitu nggak kalau misalkan masuk ke jurusan itu. Mbak Amel mau masuk lewat senam PTN atau lewat jalur SBMPTN? Maunya senam PTN Bu. PTN. Ini sudah mulai seleksi atau belum Mbak Amel? Um, belum sih Bu, tapi 1 minggu lagi kan Bu. Makanya saya konsul dulu kan ke Bu Erin. Soalnya belum dapat izin, tapi udah mau daftar gitu. Baik. Nah, mungkin bisa dicoba Mbak Amel itu nilainya biologinya termasuk tinggi atau enggak? Karena kan itu juga menentukan ya. Uh, gimana ya Bu? Kalau dibilang tinggi ya nggak tinggi, tapi dibilang rendah ya nggak rendah. Ya sedang-sedang saja. Mbak Amel yakin ya kalau bisa lolos SNMPTN itu? Yakin, insya Allah Bu. Oke, kalau begitu Mbak Amel bisa meyakinkan orang tuanya, meyakinkan ibunya bahwasanya nilaiku tuh bisa masuk ke UNESA loh Bu. Kalau misalkan aku nggak masuk ke sana kan sayang. Begitu ya? Iya, Oke, iya, bisa iya. membuktikan lewat nilai begitu ya. Gitu. Nah, kenapa Mbak Amel itu memilih UNESA? Karena pertama saya emang pengennya tuh jadi guru gitu ya. Pokoknya jadi tenaga pendidik. Dari kecil udah pengen itu. Terus yang kedua kalau saya cari-cari di internet itu UNESA kan akreditasinya sudah A gitu loh Bu. Jadinya membuat saya semakin yakin untuk milih UNESA. Apakah Ibu mengetahui bahwa UNESA itu memiliki akreditasi yang baik gitu ya sehingga pastinya kan orang tua bangga ya kalau misalkan anaknya bisa masuk univ terkenal gitu. Ya. Apakah Mbak Amel pernah menyampaikan itu ke ibunya? Belum sih Bu, soalnya ibu saya udah keburu, alah nggak usah gitu. Nah, mungkin itu Iya. Mbak Amel bisa menyampaikan ke ibu bahwasanya UNESA itu memiliki akreditasi yang baik gitu ya sehingga kalau Ya. masuk ke situ itu menjadi kebanggaan tersendiri buat Mbak Amel dan pastinya buat orang tua begitu ya. Betul Bu. Oke, ada hal lain nggak Mbak Amel yang kira-kira bisa meyakinkan ibu Mbak Amel buat melepas Mbak Amel untuk kuliah di Surabaya? Apa ya Bu? Jadi kan selama ini kan Amel cuma kayak di rumah, terus Amel tuh terkenalnya kayak pendiam gitu loh Bu. Kalau maksudnya di rumah, gitu tetangga. Nah di situ tuh Amel kayak pengen buktiin kalau Amel tuh bukan anak yang manja, tapi Amel tuh bisa mandiri. Jadi kayak pengen nunjukin gitu loh Bu, kalau aku tuh nggak manja, aku bisa kok mandiri seperti itu. Oke, berarti ingin apa ya menunjukkan ke ibu bahwa dengan ini Amel itu bisa mandiri begitu ya. Ya. Ini akan lepas dari ibu sehingga dengan Amel keluar dari Bojonegoro kuliah di UNESA itu bisa melatih kemandirian Amel begitu ya.
Ya, betul. Jadi nggak dikatain anak mama terus gitu, Bu. Membuktikan bahwa Amel itu bisa bertanggung jawab gitu ya, Ya. kuliah di Surabaya. Hmm. Nah, selama ini Amel apakah aktif untuk ikut ekstrakurikuler atau organisasi di sekolah gitu sehingga orang tuanya Amel itu ibu itu khususnya apa ya, yakin bahwa Amel itu bisa memanajemen waktu gitu. Ikut Bu, saya ikut OSIS. Oke. Berarti dengan begitu kan Amel juga belajar mandiri, belajar untuk hidup bersama orang lain, begitu ya? Nah, Nah, berarti menjelaskan ke ibu gitu ya, membuktikan bahwasannya Amel itu ikut organisasi juga. iya. Jadi berlatih untuk sudah terlatih ya, sudah berlatih untuk bisa hidup mandiri, begitu ya. Iya, Bu. Terus ini Mbak Amel, ketika Mbak Amel mengungkapkan keinginan Mbak Amel untuk kuliah di Surabaya, itu kondisinya Ibu seperti apa? Ibu sedang santai atau Ibu sedang ada pekerjaan gitu? Ibu pas bilang, aku kalau bilang emang karena ibu kan sibuk gitu ya, Bu. Jadi ya pas ibu istirahat, habis kerja terus istirahat, ya aku bilang kayak gitu. Tapi beliau itu langsung kayak nggak ngebolehin gitu loh, Bu. Langsung terang-terangan nggak usah gitu. Oke, berarti Mbak Amel ini ya bisa memulainya itu dengan membahas apa dulu gitu. Misalkan Ya, ini harus begitu, Bu. ya sering seperti itu atau bagaimana? Atau langsung mengungkap, Enggak langsung, Bu. langsung mengungkapkan ya. Nah, itu mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Saya ngobrol dulu santai, aku kayak gini loh tadi di sekolah tuh kayak gini-gini, nilaiku begini gitu kan. Nanti baru Ya. itu kayaknya kuliah di Surabaya juga enak bu gitu. Yuk Mbak Amel. Bu, mati lampu. Sebentar. Oke. Sebentar, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya ambil ya. Sebentar, Bu. Halo, Bu. Baru nyala. Ya alhamdulillah. Ya, Ya. glad ya nih. Wah, mati lampu. Ibu kira tadi sinyalnya itu hilang. Oke. Enggak. Untungnya saya pakai itu. Enggak pakai wifi, Bu. Alhamdulillah. Yaudah, kita lanjut ya. Ya. Jadi ketika ingin menyampaikan keinginan kita ke orang tua, ke ibu itu kita juga harus pakai basa-basi dulu, gitu ya. Jangan langsung, bu aku pengen kayak gini gitu. Nah dengan basa-basi, misalkan cerita tadi, dulu ada temanku yang dia tuh kuliah di Surabaya, dia tuh berprestasi bu, kalau kuliah di Indonesia tuh enak, bisa dapat beasiswa juga, terus nanti tuh aku bisa jalan-jalan juga ke kota-kota lain, kan deket tuh bu, kalau misalkan mau ke Malang, ke Pasuruan itu kan deket.
Terus Iya. itu kan juga akreditasinya A Bu gitu, jadinya kayaknya enak ya Bu kuliah di sana. Terus cewek itu juga di sana tuh aman. Apa kakak kelasku aja kuliah di sana juga aman-aman aja Bu, malah bisa dapat beasiswa kayak gitu. Jadi Mbak Amel bisa apa ya, memancing Ibu untuk setuju itu dengan memberikan contoh-contoh yang positif ke Ibu. Seperti itu Mbak Amel. Iya, Bu. Kira Bisa dicoba. bisa dicoba ya. Seperti itu. Jadi nanti eh, mencari waktu yang tepat gitu ya. Ya. Untuk berbicara dengan Ibu dan memberikan contoh yang positif. Mbak Amel tadi katanya memiliki kakak ya? Iya. Kakak juga menyetujui Mbak Amel untuk kuliah di Surabaya? Kakakku sih terserah sih Bu. Kalau ditanya ya terserah kamu mau gimana gitu. Oke, nah itu mungkin bisa meminta tolong itu apa ibunya kakaknya gitu ya untuk membujuk ibu mungkin supaya ibu itu mau memberikan restu untuk Mbak Amel kuliah di Surabaya. Karena kan juga Ya. Surabaya Malang kan deket ya. Ya. Bisa main gitu ke Malang kalau kangen sama Mas. Iya Bu. Bisa. Oke, mungkin ada tips lain atau apa ya rencana yang bisa Mbak Amel lakukan supaya ibunya Mbak Amel itu percaya sama Mbak Amel? Sudah sih Bu, sudah di situ semua tadi. Soalnya yang apa? Kalau sebelum konseling tadi kan saya kayak bingung gitu ya, salah saya di mana gitu. Tapi ternyata setelah Ibu Erin jelasin ini saya kayak baru tahu, oh ya ternyata cara saya menyampaikan itu kurang tepat gitu Bu. Sekali Mbak Amel, berarti dengan teknik kursi kosong tadi kan Mbak Amel bisa merasakan menjadi ibu itu seperti apa, menjadi Mbak Amel seperti apa gitu ya, jadi bisa melihat dari dua sisi gitu ketika ketika menghadapi satu masalah itu. Ya, baik sekali Mbak Amel. Mungkin itu yang bisa Mbak Amel terapkan nanti untuk 2 minggu ke depan. Kita bisa bertemu lagi kalau misalkan Mbak Amel itu masih merasakan keluhan atau apa ya, masalahnya belum terselesaikan gitu, Mbak Amel bisa menghubungi Ibu lagi ya. Iya. Nah, tugasnya Mbak Amel tadi itu menyampaikan dengan baik, mencari waktu yang tepat, terus memberikan contoh-contoh yang positif ke Ibu ya. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Mbak Amel sebelum kita tutup pertemuan kita kali ini? Tidak ada Bu, sudah jelas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amel. Kalau ada apa-apa bisa menghubungi Ibu lewat WA ya? Iya Bu. Terima kasih juga Bu, sudah dikasih pencerahan. Sekarang Amel jadi tahu harus ngapain, harus seperti apa biar Ibu itu ya luluh gitu, terus ngizinin. Ya, terima kasih Mbak Amel. Selamat malam, jaga kesehatan selalu ya. Ya, Ibu Erin juga jaga kesehatan selalu Bu. Ya, dadah. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.